Ye Beijing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bahkan cukup bijaksana untuk tidak tinggal di samping Xiao Yan. Sosoknya menghilang dalam sekejap, berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengganggu latihan Xiao Yan. Kebijaksanaan ini juga mengungkapkan bahwa Ye Beijing memiliki banyak pengalaman. Pada saat ini, akhirnya tampak sunyi. Tatapan Xiao Yan tertuju pada klon jiwanya. Setelah menelan kristal darah yang ditinggalkan oleh ledakan diri Zuo Guheng, darah dan qi yang lemah meledak lagi di tubuhnya. 9 bintang yang tersebar mulai mengembun satu per satu. Meskipun tidak sesulit terobosan awal, kondensasi tidak semulus yang dibayangkan. Kekuatan darah esensi darah itu murni. Tetapi itu jauh dari cukup. Klon jiwa berdiri tanpa ragu-ragu. Bergegas ke Sui Xingluan. Jika klon jiwa ingin pulih sepenuhnya, ia membutuhkan kekuatan bintang-bintang. Dan Sui Xingluan telah sepenuhnya diblokir. Setelah itu, banyak tokoh memasuki area misterius itu. Tidak seorang pun dapat terus bergerak maju, dan semua berkumpul di pinggiran Sateret Star Chaos. Mereka mencoba banyak cara tetapi gagal masuk, menyebabkan kebencian di sini menjadi semakin dan semakin intens. Sampai sebuah raungan memecah ketenangan, sebuah sosok tiba-tiba bergegas keluar dari kekacauan Suixing, dengan rambut emas gelap dan mata diam, sama sekali mengabaikan banyak sosok, dan hendak pergi dengan tinju. Saudaraku, tolong tetaplah. Pada saat ini, sebuah sosok bergegas menuju klon jiwa Xiao Yan. Pada saat sosok itu bergegas menuju Xiao Yan, sebuah tinju seperti gunung dengan cahaya keemasan bersiul keluar. Sosok itu terkejut dan harus mundur dan menghindar. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya, dan terus berubah menjadi pelangi panjang dan pergi dengan cepat. Tidak ada fluktuasi napas pada orang ini, tetapi pukulan tadi sangat kuat. 3 orang yang keluar darinya sebelumnya bahkan lebih menakjubkan. Apa yang terjadi di dalam? Apakah mereka mengambil semua warisan? Ketika orang-orang ini menyadarinya kemudian, mereka menemukan bahwa klon jiwa Xiao Yan telah menghilang. Klon jiwa meninggalkan area misterius itu. Mencari yang terdekat, salah satu bintang jatuh lurus ke bawah seperti meteorit. Boom, seluruh bintang tampak terguncang. Bintang-bintang di Laut Barat dan kehampaan hampir punah di bawah penjarahan Taixu, dan sebagian besar dari mereka adalah paru-paru. Bintang, dan kekuatannya hampir melampaui keadaan kemenangan penuh. Benar saja, ini adalah cara untuk mengolah Yuan Shen. Jika Anda cukup berani untuk menambahkan suplemen ramuan, Anda akan dapat menerobos belenggu dan cermin kuno suatu hari nanti. Xiao Yan bergumam bahwa sebelum tubuh aslinya ditemukan, ia telah bekerja keras untuk mengolah klon Yuan Shen. Alam klon Jinchan juga ditelan oleh kabut darah yang tersisa ketika Chu Jiangye terbunuh. Biarkan alamnya pulih ke tingkat ketiga. Tetapi Chu Jiangye tidak benar-benar mati. Jika jiwanya tidak hancur, ia pasti tidak mati di luar dunia sensi. Di dunia lain, di alam Season Xuan, di bintang yang sangat besar. Bintang ini semuanya adalah batu hitam tanpa kilau apapun. Di atas batu-batu ini, tampaknya ada banyak sekali rune emas yang ditulis oleh seseorang dengan pena. Dan melihat sepanjang rune ini, semakin padat, Anda dapat melihat bahwa ada sebuah gua di kegelapan. Ada sosok di dalamnya, ada 2 tanduk kecil tumbuh di antara kedua kakinya, duduk tegak di atas kursi batu. Seluruh tubuhnya seputih salju. Di bawah matanya, ada eyeshadow yang terbuat dari darah. Dia tinggi, dan setiap inci tubuhnya sangat berotot. Dan tangan kirinya. Jika Xiao Yan melihatnya, dia pasti tidak akan asing. Mulai dari lengannya, itu adalah hitam yang sangat tiba-tiba. Itu ditutupi dengan rune emas. Ini bukan miliknya sendiri, tetapi tampaknya diblokir di sini oleh seseorang. Pada saat ini, darah merah muda mengalir di lengannya dan menetes. Itu jatuh ke tanah, dan tiba-tiba karakter emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Saya melihat bahwa rantai besi emas muncul samar-samar di sekitar Qi, yang awalnya diikat ke sosok ini. Pada saat ini, darahnya tampaknya merangsang karakter emas ini. Dalam sekejap, tubuhnya terkoyak-koyak. Kepala, lengan, badan, dan kakinya dipotong menjadi 5 bagian.
Jika bukan karena perhitungan, aku bisa membunuhmu ribuan kali. Itu hanya telapak tangan ini. Aku tidak pergi untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari Tuan, dengan kebijaksanaannya, dia pasti telah mempelajari beberapa informasi dari ingatan Chu Jiangye. Mengetahui bahwa sebab dan akibat ini terbentuk di surga barat Suanji. Jika dia menyimpan dendam, dia pasti akan datang untuk menemukanku. Mungkin aku bisa menghancurkan segel-segel ini melalui teknik sebab akibat ini. Pada saat itu, aku pasti akan membunuh kalian semua yang disebut Buddha tanpa sepotong baju besi pun, kepala tanpa tubuh. Dia bergumam. Matanya bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Kekuatan karakter emas ini baru saja perlahan menghilang. Sebagian dagingnya telah memadat kembali. Pada saat ini, dia hanya mengangkat lengan hitamnya dan menunjuk ke udara. Tepat di luar gua ini. Setelah topan mengembun sejenak, sebuah sosok muncul di dalamnya. Sosok ini berjalan keluar dari topan dengan telanjang dan perlahan. Ada kemarahan yang mengerikan di wajahnya. Sosok ini adalah Chu Jiangye. Tetapi kamu tidak akan pernah bisa menebak bahwa ini adalah jejak sisa raja ini, yang membuat dendam. Semua kenangan itu dibuat oleh raja ini, seperti menyembah Tuan dan menjadi budak. Trik-trik ini adalah cara yang telah kamu gunakan untuk melawanku sebelumnya, dan sekarang aku menggunakannya untuk melawanmu. Tidak terlalu banyak, aku tidak percaya kau tidak akan datang, hahaha. Tawa jahat datang dari gua. Sudut mulut Chu Jiangye juga terangkat keluar gua, dan di luar bintang ini. Ada pagoda yang tergantung, seolah menjaga hati ini. Apa yang terjadi padanya tadi? Pada saat ini, seorang wanita tinggi dan ramping, dan kulitnya tampak terkondensasi dari cahaya bulan yang paling murni. Sehangat batu giok hangat, ada segel teratai alami 9 kelopak di antara kedua alisnya, seolah-olah itu adalah tempat di mana kekuatan terkonsentrasi. Dia tidak mengenakan jubah yang rumit, tetapi gaun kasa tanpa batas yang tampaknya ditenun oleh cahaya bintang dan cahaya bulan. Setiap langkah yang diambilnya secara alami lahir di bawah kakinya. Sanggulnya sederhana, dengan cabang teratai hijau yang tampaknya biasa sebagai jepit rambut. Baru saja, suasana hati Raja Iblis Mosu terganggu dan memicu segel, dan tubuhnya terbelah.